Bab 68 Kejengkelan Carlos Sainz. Apa? Apa yang barusan kamu katakan? Semua orang lari ke toko orang sialan itu. Di kantor pribadi berkelas tinggi di kota bagian barat, wajah Carlos Sainz menatap dengan tidak percaya pada rekan kerja yang melaporkan. Piang. Memecahkan dengan kuat, gelas wine yang digenggam di tangannya dipecahkan ke kepala sang rekan kerja. Pecah berkeping-keping. Dalam sejenak, sesuatu berwarna merah mengalir dari kepalanya. Tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Aku sudah menghabiskan banyak tenaga, mengundang banyak artis, bahkan juga mengundang artis-artis papan atas, dan kamu memberitahuku hasilnya bahwa orang-orang itu memilih membeli masker sialan itu. Wajah Carlos Sainz terlihat kejam. Kedua matanya memerah, seperti hewan buas yang sedang marah dan bisa menelan apa saja yang di depannya kapan saja. Tuan Sainz, siapapun tidak terpikirkan hal ini. Awalnya sudah semua orang ke tempat kita. Mereka di sana tidak ada siapapun, tapi... Rekan kerja itu menutupi luka di dahinya, berkata dengan wajah yang putih pucat. Tapi apa? Carlos Sainz menatap, berbicara dengan dingin. Tapi tidak tahu kenapa, Rocket Girl Band tiba-tiba mempromosikan Whitening Factor Mask di Weibo. Semua orang itu berlari ke sana. Rekan kerjanya merasa sangat tidak adil karena disalahkan dan merasa dirinya sangat sakit. Awalnya semuanya sangat bagus. Semua tamu tertarik dengan artis-artis yang diundang mereka, dan pihak Whitening Factor Mask di sana sama sekali tidak ada orang. Kalau berdasarkan keadaan ini, maka Whitening Factor Mask mereka akan menang. Tapi yang tidak terpikirkan olehnya, Rocket Girl Band tiba-tiba mempromosikan Whitening Factor Mask di Weibo. Saat itu, fanbase besar milik Rocket Girl Band semuanya pergi ke pihak Whitening Factor Mask. Rocket Girl Band, apa kalian tidak membereskan mereka? Kata Carlos Sainz dengan deru marah. Tuan Sainz, kami juga ingin membereskannya, tapi mereka sama sekali tidak mau. Tidak peduli berapa banyak bayaran, mereka bahkan tidak ingin melihat sekalipun. Kata sang rekan kerja dengan wajah yang merasa tidak adil karena disalahkan dan dengan suara yang lebih rendah. Aku tidak percaya masih ada hal yang tidak bisa dibereskan dengan uang di dunia ini. Pergi lagi. Tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, aku ingin kalian membuat Rocket Girl Band menyerah. Kamu, pergi panggil Steve Sainz. Kata Carlos Sainz memerintah dengan suara yang dingin dan melirik ke samping. Dengan cepat, Steve Sainz segera sampai ke kantor. Melihat Carlos Sainz, dengan cepat dia menunjukkan senyuman di wajahnya dan berjalan maju dengan cepat. Tuan Sainz, Anda mencariku? Tanya Steve Sainz dengan sangat hati-hati. Tadi dia baru saja memarahi pekerja di kantor. Tiba-tiba mendapatkan telepon mengatakan Carlos Sainz ingin bertemu dengannya. Saat itu, Steve Sainz seperti mendapatkan harapan. Dengan segera dia membereskan barangnya dan pergi. Steve Sainz, aku sangat tidak puas dengan kemampuanmu menyelesaikan masalah. Tapi perkataan Carlos Sainz yang pelan malah membuat Steve Sainz tiba-tiba gemetaran. Tapi, melihat karena kamu sudah mengikutiku sejak lama, aku memberikanmu satu kesempatan. Hanya saja semua bergantung padamu untuk bisa tidaknya menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kata Carlos Sainz dengan senyum yang dingin. Tapi di telinga Steve Sainz, kalimat ini malah seperti suara yang ramah. Tuan Sainz, aku pasti akan melakukan perintahmu dengan seluruh tenaga. Kalau kali ini gagal, maka Anda yang turun tangan. Steve Sainz menjamin dengan janji yang tulus. Sepasang matanya penuh dengan bersemangat. Tidak disangka olehnya, kesempatan datang secepat ini. Tenang, hal yang akan aku perintahkan kepadamu sangat gampang. Begini, kata Carlos Sainz dengan senyum yang menyeramkan.
Dan saat itu di Outstanding Corp, keseluruhan suasana di perusahaan sangat hidup, menghilangkan putus asa yang sebelumnya dan menjadi hidup. Sangat bagus. Sekarang semua data penjualan kembali normal, bahkan peningkatannya lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tentu saja, itu baru idolaku. Rocket Girl Band sedang menggunakan masker. Ini sangat bagus. Para pekerja satu persatu menunjukkan wajah yang senang, sangat bersemangat. Dan saat itu, Zaiden Zhou juga sama semangatnya. CEO Sen, aku rasa kita harus melakukan sebuah kegiatan selagi ada kesempatan ini. Kata Zaiden Zhou dengan semangat. Sebuah ide perlahan terbentuk di kepalanya. Kegiatan apa? Saat itu, tidak hanya Carina Sen, bahkan kakek Hu juga sangat penasaran. Hehe, ide ini juga terinspirasi dari CEO Sen. Karena CEO Sen bisa dengan berani secara sukarela menyuting iklan, maka kita harus melakukannya sampai akhir dengan memanfaatkan topik ini. Selanjutnya, Zaiden Zhou mengatakan idenya dengan pelan. Dalam sejenak, keseluruhan ruang kerja menjadi hening. Elfa Ye membuka bibirnya perlahan. Sepasang matanya tertuju pada Zaiden Zhou, penuh dengan kejutan. Kakek Hu juga merenungkan dengan menatap Zaiden Zhou dan Carina Sen. Dan saat itu, wajah Carina Sen malah memerah karena malu. Sepasang matanya melihat ke Zaiden Zhou dengan ganas, tapi tidak ada maksud untuk marah. Sebenarnya, ide yang disampaikan Zaiden Zhou tadi memang benar. Kalau digantikan dengan orang lain, mungkin tidak bisa. Tapi membebankannya pada Carina Sen, membuat orang merasa aneh. Apa tidak ada cara lain? Lagi pula, kamu ingin menjadikanku bahan lelucon. Carina Sen membuka bibirnya pelan dan berkata dengan suara yang halus. Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, aku berpikir karena kamu sudah muncul dalam iklan, pasti dilihat sangat banyak orang. Popularitas juga meningkat sedikit. Yang paling penting adalah, menurutmu, kebanyakan orang yang membeli masker wanita atau pria. Kata Zaiden Zhou dengan percaya diri dan melihat ke arah Carina Sen dengan tatapan yang tidak dapat dihindari. Dia percaya bahwa idenya pasti akan berguna. Coba kalian pikirkan, kalau kita melaksanakan kegiatan ini, pasti banyak orang yang ingin bertemu dengan CEO cantik kita. Bagaimanapun juga ini bisa dianggap sesuatu yang bisa dipamerkan. Ingin aku berbuat seperti itu juga bukannya tidak bisa. Carina Sen memutar bola matanya, tertawa ringan melihat ke arah Zaiden Zhou. Dalam sejenak, Zaiden Zhou merasa bulu kuduknya berdiri dan berwaspada. Hanya dengan kamu membiarkan Hailey Xie ikut bersamaku, maka aku akan melakukannya sesuai dengan yang kamu katakan. Kata Carina Sen dengan senyuman licik. Dan Zaiden Zhou tertawa masam dalam hati. Sejujurnya, sampai saat ini Carina Sen mengira dia dan Hailey Xie adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Tapi tidak diketahui olehnya, hubungan Zaiden Zhou dan Hailey Xie sangat rapuh. Hanya karena jaminan Zaiden Zhou sebelumnya, membuat dirinya dan Hailey Xie terpaksa mempertahankan hubungan ini. Sampai pada saat itu, saat satu pihak tidak tahan lagi dengan pihak lainnya, maka akhirnya hanya satu. Cerai. Baik, setelah aku pulang, aku akan membicarakannya dengan Hailey Xie. Tapi kita masih harus bersiap-siap lebih awal. Suruh Departemen Publikasi dan Perencanaan untuk menuliskan seluruh rencana kegiatan ini. Kata Zaiden Zhou dengan suara yang serius dan menganggukkan kepalanya pelan kepada Elfa Ye. Elfa Ye menghargai pemikirannya. Walaupun dalam hatinya dia merasa ide Zaiden Zhou agak mustahil, tapi dia juga tahu batasan. Ada sesuatu yang seharusnya dikatakan, ada sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Waktu berjalan setiap menit setiap detik. Zaiden Zhou dan mereka duduk di dalam ruang kerja, tidak hentinya mendengar sorak-sorai dari luar.
Mereka tahu kalau itu menandakan data penjualan whitening faktor emas lagi-lagi meningkat. Hanya saja, mereka hanya tahu pembelian whitening faktor emas di kota Donghai sudah penuh semangat dan antusias, tapi tidak mengetahui keadaan di luar sudah kacau.